memasuki 2025 akan muncul yang namanya kebenaran. Jadi berhati-hatilah bagi yang bohong. Kita lihat aja. Kalau ditanya apa karena banyak yang bohong? Bukan. Tapi sudah saatnya yang namanya kebenaran itu turun, muncul. Selama ini kalau aku mengetahui sesuatu cukup teman-teman banyak yang tahu. Nah, kalau kali ini publikasikan akan muncullah sebuah kebenaran sehingga yang bohong akan terlihat. Ini Iya. sekian banyak orang yang hadir di situ di acara itu. Kenapa penjual es teh itu, Mas Bro? Yang di ini Iya, Menjadi- akhirnya sosok penjual es teh inilah yang jadi guyonan. iya, kalau dia Pada enggak, saat itu. kalau dia orang hebat diguyoni enggak? Itu kan menunjukkan kebenaran. Bertuhan itu karena apa coba? Adalah orang hebat di situ. Kaya raya, pakai mobil hebat, dikasih jalan biar ke depan panggung. Itu kan menunjukkan mental orangnya yang sebenarnya. Orang di sekitar itu. Kan gitu. Iya. Akhirnya jadi guyonan, yang repot malah di sebelah kanan kirinya lebih terbahak-bahak lagi, ya kan? Seperti itu. Seperti yang Mas Bro bilang tadi. Dia nih kalau temannya nggak gitu ya mungkin dicegah gitu ya. ya. Nah, tapi sesungguhnya apakah memang itu harus terjadi, Mas? Apa itu? Hal yang sekarang ini harus terjadi di Gus Miftah. Oh, bukan begitu pertanyaannya. Oh, bukan gitu. Nah, Jadi terjadi ya karena tidak benar-benar dengan Tuhannya. Bukan gitu. Gitu Iya, jawaban benarnya. Iya. Karena kalau benar-benar dengan Tuhan itu, menurutku pasti terkontrol apapun. Karena itu kebenarannya, kan gitu. Makanya kan aku selalu bilang sama teman-temanku, dalam engkau bertuhan, coba tanya niatmu untuk apa? Benar-benar karena kau mencintai Tuhanmu, benar-benar karena kau menyayangi Tuhanmu, benar-benar karena kau mengakui kebesaran Tuhanmu, benar-benar kau ingin jadi perpanjangan Tuhanmu untuk kebaikan umat manusia, atau karena sesuatu selain itu. Jadi menurutku apa yang terjadi kemarin itu ya itulah kebenarannya. Dan bisa dibilang semuanya. Kenapa? Ya kalau salah satu itu benar-benar bertuhan, masa ngangkat mengejek orang? Coba kalau mereka itu jadi yang penjual es teh, dibegituin. Apa perasaannya? Jangan salah. Hancurnya hal besar itu oleh hal sederhana. Awal itu menentukan akhir. Dan itu efek dari, menurutku, ketika menyampaikan kebesaran Tuhan dengan penuh candaan. Kita boleh bercanda. Tapi kalau urusan agama, urusan keimanan, urusan kebesaran Tuhan, jangan dicandain. Iya. Semua yang kita ceritakan tentang ketuhanan, tentang agama, kita kutip dari Al-Quran. Kalau orang Islam. Sedangkan Al-Quran itu menurutku perkataan Tuhan yang dituliskan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha benar Allah dengan segala perkataannya. Nah kita canda-candain. Iya.
Kenapa jadi candaan? Karena dengan Tuhan pun main-main. Ngadapi kepala desa aja kita pucat. Kan gitu. Membawa kebesarannya kok sambil bercanda. Ada kata-kata miring pula. Iya. Iya. Jadi menurutku yang terjadi itu itulah kebenarannya. Itu Mbak Fir. Beda ceritanya kalau kita sudah benar, kita dihina. Iya. Oke. Setahu aku yang benar-benar jadi wali, jadi kiai, kadang-kadang dia yang dihina, bukan dia yang menghina. Dia yang diejek, bukan dia yang mengejek. Apapun alasannya, itu karena tidak benar-benar dengan Tuhannya. Itu aja kalau menurut pandanganku. Oke. Nah, koreksi lagi hati itu. Ya. Kebenaran hatimu terhadap diriku, itu yang akhirnya mengantarkan dirimu jadi apa? Coba kalau ditanya gitu, gimana? Ya. Allah Maha Tahu. Ya. Kan gitu. Ya. Kalau aku baca-baca di komen-komen kan, semoga dari persoalan ini bisa diambil hikmahnya. Nah, inilah hikmahnya. Ternyata bukan hanya untuk yang di kasus ini juga, tapi buat semuanya. Kalau berurusan dengan Tuhan, benar-benarlah niatmu. Karena lambat laun akan terbongkar. Dekat dengan Tuhan karena ingin banyak harta, pasti banyak harta ujungnya. Dekat dengan Tuhan karena bakal ketemu jodoh, ya pasti ketemu jodoh lah. Tapi dekat dengan Tuhan karena menghambakan diri, bentuk rasa syukur dan terima kasih karena sudah diciptakan sebagai makhluk yang bernama manusia, tentunya bisa bawa diri. Menurutku itu euforia aja, karena jadi terkenal, jadi utusan presiden pula, euforia itu. Tapi kalau benar-benar dengan berketuhanan, tidak akan terjadi seperti itu, percayalah. Ya. Karena yang aku tahu, kayak misalkan kiai, wali, sunan segala macam zaman-zaman dulu kan orang-orang hebat tuh, malah dia yang diejek. Bukan malah mengejek, sekelas nabi pun orang yang menghina orang lain, orang yang mengolok-olok orang lain, itu tandanya dia tidak tahu dari mana dia berasal. Aku yakin kalau ini menurut pandanganku ya. Kalau orang benar-benar bertuhan itu pasti tertuntun. Pasti. Dia tetap akan dihina, tapi sabar. Dia tetap akan diejek, tapi sabar, tertuntun. Nah itu bercanda itu. Dakwah model apa itu? Di depan ribuan orang. Ngakak-ngakak pula di sekitar. Menurutku itu kebenaran yang sebenar-benarnya. Ini aja. Aku menyampaikan ke banyak orang dengan kata-kata yang indah bahwa aku mencintai Birge dengan sepenuh hati. Tapi Allah menyaksikan niatku ini. Paham nggak? Benar-benar sepenuh hati atau tidak? Jadi ketika orang mengalami sesuatu yang menyusahkan, menurutku itu kebenaran yang sebenarnya. Karena niatnya nggak benar. Ya. Itu kebenarannya, ya terima aja. Ya. Jadi
aku tidak mendengar permintaan maafnya, karena aku juga tidak hobi kan nonton-nonton. Iya. Tapi menurutku tertati-tati dalam menyampaikan itu. Iya, betul. Harusnya tidak. Kalau itu keluar dari hati. Iya. Iya. Dan memang ada teksnya, Mas, di depan. Minta maaf pakai teks. Iya. Takut salah ngomong lagi. Iya. Iya. Hidupmu akan benar kalau Tuhanmu engkau jadikan saksimu. Kan gitu. Iya. Gitu. Menurutku itu karena senang, karena lagi di atas. Oke. Oke. Ya, dan memang kenyataannya memang bertubi-tubi yang saya lihat juga di media sosial, di media televisi dan lain-lain. Ini aku cerita tentang para wali, para kiai. Jadi satu-satunya yang berdiri sendiri itu para wali, para kiai. Dia tidak boleh mencampuri urusan politik, urusan pemerintahan, segala macam. Dia ngurusin umat. Tidak dicampur adukan dengan yang lain. Enggak. Harus murni. Enggak. Oke. Gitu ya, Mbak Bi. Mas, mau nanya Mas. Yuk, Ada Mas Dedi. monggo Mas Ded. Jadi gini Mas, awal permasalahan ini salah satunya kan karena ada kata yang tidak pantas atau ejekan. Tapi efeknya yang kemudian terjadi itu baik dari netizen yang aku baca, ternyata banyak juga di situ muncul kalimat yang tidak pantas juga, bahkan ejekan juga. Jadi sebaiknya seandainya terjadi lagi semacam itu, kejadian kayak gitu, gimana kita harus bersikap? Mas Doris, seorang fotografer, Iya. dominan hidupnya. Iya. Pasti ngomongin fotografer kan. Ya. Mas Dedi seorang drummer, Iya. pasti ngomongin drum. Iya. Aku ngomong jorok terus, itu karena otakku jorok. Itu kan jawabannya. Singkat padat jelas. Aku ngomong jelek mulu, Hmm. itu karena aku jelek. Tapi aku bagus-bagusin aja. Gak mungkin lah nggak dituntun Tuhan. Iya. Gak mungkin nggak dituntun Allah. Kalau kita sungguh-sungguh, itu yang gue yakin. Nah, kalau ditanya sikapnya mesti seperti apa, ya beragama aja karena Tuhan. Jangan karena ngelihat pemeluknya. Kalau pemeluknya mengecewakan semua, berarti kita tidak beragama dan bertuhan dong. Yang memeluk agama juga sama seperti lo. Iya. Dari nggak ngerti jadi ngerti. Iya. Kan gitu. Betul. 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 Nah, emang banyak ya, nggak satu itu doang. Banyak. Banyak. Bahkan saya menyambung ya Mas Ded. Oke. Bahkan ada budayawan keluar. Iya. Ada yang nggak pernah keluar. Keluar. Salah satu yang ada di sini keluar menanggapi. Itu bukan menanggapi, Apa manasin. Oh, manasin. Kalau nanggapi jadi adem. Masak air. Dalam kuali. Tapi itu ya. Satu karena- hal aja aku kasih tahu buat kalian semua dan semua yang di luar sana. Yes. Banyak-banyak istighfar lah. Karena bisa jadi kita juga mengalami seperti Gus Miftah. Iya. Sekali lagi aku ucapkan nih, Ya. banyak-banyak lah istighfar. Karena bisa jadi kita mengalami juga
Kenapa? Karena dilihat Tuhan tuh tak ada yang mengademin. Iya, iya. Memperlebar, memperluas banyak. Iya, iya. Wah, sampai situ tuh. Satu dunia ini ada nggak yang berani? Aku surga, tunjuk tangan. Tidak ada, Mas. Nah makanya jangan ini. Ya, ya. Apa yang terjadi di Gus Miftah itu bisa jadi saja besoknya terjadi di aku. Ya, Pasti. ya, Bisa jadi terjadi di lo. ya. Bisa jadi terjadi di Birgi. Ya. Kenapa aku senang membahasnya tuh? Kenapa aku ingin membahasnya tuh? Karena mengatasnamakan agama, nah itu. Kalau benar-benar beragama tuh nggak kayak gitu. Kalau benar-benar bertuhan tuh nggak kayak gitu. Lo memahami agama, lo memahami berketuhanan, lo memahami budaya, lo memahami filsafat, tapi semua kalimatmu ambigu. Orang yang berkalimat dan kalimatnya itu membuat orang susah mencernanya, bahkan jadi kesimpulan yang lain-lain. Apa? Itu tandanya orang itu tidak paham ilmu. Kalau dia paham, dia ngerti ngomongnya mesti gimana. Menurutku yang terjadi nih, maling teriak maling aja udah, biar rame. Oke. Waduh, gimana? Ya iyalah. Memasuki 2025 akan muncul yang namanya kebenarannya. Jadi berhati-hatilah bagi yang bohong. Kita lihat aja. Kalau ditanya apa karena banyak yang bohong? Bukan. Tapi sudah saatnya yang namanya kebenaran itu muncul. Selama ini kalau aku mengetahui sesuatu cukup teman-teman banyak yang baik. Nah, kalau kali ini kasihkan akan muncullah sebuah kebenaran sehingga yang bohong akan berikan.